Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari jurnal kami dengan judul Hambatan Komunikasi Antar Mahasiswa Perantau Terhadap Mahasiswa Suku Minang di Lingkungan FKG UNAN. Slide. Dengan anggota kelompok, saya Nadia Gusti Miranda, lalu ada Raisa Rizky Rahma, ada Azwa, ada Akila, dan juga ada Saifullah. Ini adalah luaran jurnal kami, sudah kami submit di Sinta pada tadi siang. Selanjutnya, latar belakang akan dibacakan oleh Raisa. Kepada Raisa dipersilakan. Baik, terima kasih Nadia. Saya izin membacakan untuk latar belakang. Saya izin untuk membacakan latar belakang. Jadi di lingkungan FKG UNAN, kami itu menemukan adanya ketidakpahaman serta ketidaknyamanan dalam berkomunikasi antara mahasiswa perantau dengan mahasiswa suku Minang. Ketidakpahaman ini kerap kali memicu kesalahpahaman, menciptakan jarak sosial, dan menyebabkan komunikasi yang kurang efektif. Hambatan komunikasi ini bukan hanya mempengaruhi hubungan sosial, tetapi juga akan berdampak pada kolaborasi akademik dan kegiatan organisasi mahasiswa di FKG UNAN. Mahasiswa perantau itu mungkin merasa terisolasi atau enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang didominasi oleh mahasiswa lokal. Sementara mahasiswa lokal itu menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman dari luar daerah. Akibatnya potensi untuk saling belajar, berkolaborasi, dan memperluas wawasan budaya itu seringkali terhambat. Serta juga mengurangi keragaman dan inklusivitas yang seharusnya menjadi bagian integral dari kehidupan kampus. Baik, selanjutnya dikembalikan kepada Nadia. Baik, terima kasih kepada Raisa. Selanjutnya adalah metode penelitian yang jurnal kami akan dibacakan oleh Saifullah. Kepada Saifullah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan teknik wawancara untuk menggali informasi terkait pandangan, pengalaman, dan persepsi mahasiswa yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas mengenai hambatan dalam berkomunikasi di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas. Next. Terbaik, terima kasih kepada Saifullah. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang akan dibacakan oleh Akila lain. Kepada Akila dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi kami sudah melakukan hasil penelitian di mana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas atau FKG UNAN yang berada di Padang itu memiliki masyarakat yang mayoritasnya itu adalah suku Minang. Namun meski berada dalam budaya Minangkabau, mahasiswa FKG tentu saja berasal dari berbagai daerah dan sering terjadi perbedaan bahasa dan budaya yang memengaruhi interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh perbedaan bahasa dalam kehidupan sosial mahasiswa FKG UNAN. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa FKG, ditemukan beberapa hambatan komunikasi antara mahasiswa rantau dan mahasiswa Minang. Yang pertama itu adanya ketidaksambungan komunikasi akibat perbedaan bahasa dan budaya pada mahasiswa Minang. Dengan adanya perbedaan bahasa dan budaya, mahasiswa rantau merasa kesulitan memahami dialek Minang yang sangat cepat dan medok. Sementara mahasiswa Minang kadang merasa bahasa mahasiswa rantau juga terkesan kasar, sehingga hal ini dapat memicu kesalahpahaman. Seperti data pada Alifa Kansa yang telah kami wawancarai pada tanggal 19 November 2024, Alifa mengatakan bahwa Alifa sendiri awalnya agak tersinggung ketika teman-teman yang dari luar Sumbar manggil kau, lu, gua, karena di pikiran Alifa itu terkesan kasar. Nah, slide.
Selanjutnya kami menemukan bahwa adanya kesulitan memahami kosakata dan dialek Minang. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa rantau sering kali mengalami kesulitan memahami arti kosakata ataupun ungkapan dalam bahasa Minang. Meski demikian, mereka biasanya proaktif bertanya kepada mahasiswa Minang untuk memahami istilah-istilah yang tidak mereka mengerti, seperti pada data 2 dari Auriza Faradillah yang telah kami wawancarai pada tanggal 19 November 2024. Sebagai mahasiswa rantau, Farah kadang sedikit ngerti kalau mahasiswa Minang ngomong. Tapi ada juga momen di mana sama sekali Farah nggak ngerti. Apalagi kalau mereka ngomong pakai bahasa Minang dengan logat yang medok dan ngomongnya cepet banget. Jadi pas lagi ngobrol kayak nggak nyambung gitu. Oke, next. Selanjutnya kami juga menemukan bahwa adanya perbedaan pada tingkat adaptasi antar angkatan. Seperti data 4 oleh Lorelai Maimunah Ayasya pada wawancara tanggal 19 November 2024, yang dimana Lorelai ini merupakan angkatan 2024 yang masih terbilang muda di FKG. Lorelai mengatakan bahwa aku pribadi masih kurang terbiasa dengar teman-teman di sini bicara yang lebih lembut daripada di Palembang. Masih butuh waktu adaptasi lebih lagi. Misalnya seperti beberapa kata biasa di Palembang, tapi menurut teman-teman di sini terdengar lebih kasar. Nah, begitu pula pada angkatan 2023, yaitu pada data 5, Syahila Audiensi yang telah kami wawancarai pada tanggal 19 November 2024, di mana Syahila ini mengatakan bahwa aku udah terbiasa sih dengan bahasa yang digunakan oleh teman-teman karena udah lumayan beradaptasi dengan bahasa yang beragam di sini. Nah, begitu pula oleh data 7 oleh Bang Jared Alganio Ekia angkatan 2022 pada wawancara tanggal 19 November 2024. Bang Jared mengatakan bahwa mungkin 2 tahun yang lalu waktu awal kuliah masih susah buat adaptasi soal bahasa di lingkungan kampus. Tapi sekarang adaptasinya nggak susah banget karena komunikasinya bisa dijadiin satu bahasa, bisa bahasa Indonesia ataupun bahasa Sumatera karena bahasa daerah di Sumatera juga mirip-mirip. Oke, next. Kami juga menemukan bahwa adanya penggunaan bahasa Indonesia sebagai jembatan komunikasi. Meskipun ada perbedaan bahasa daerah, mahasiswa dari berbagai latar belakang suku, bangsa, dan budaya akhirnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi utama untuk mengatasi hambatan bahasa. Seperti juga tadi data 4 oleh Lorelai Maimunah Ayasya pada wawancara tanggal 19 November 2024 yang masih membutuhkan adaptasi lebih lagi, misalnya seperti beberapa kata yang terdengar lebih kasar bagi mahasiswa Minang. Begitu pula pada data 15 oleh Fawaz Zaki Ramadan pada wawancara tanggal 27 November 2024, Fawaz mengatakan bahwa untuk hambatan itu nggak ada karena sejauh ini kami sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Jadi komunikasi tetap lancar walau masih ada logat-logat Minangnya, tapi teman-teman yang dari rantauan tetap ngerti sama yang aku omongin. Lalu juga untuk data 17 oleh Dayang Faiza Ardiansyah yang telah kami wawancarai juga tanggal 28 November 2024. Untuk komunikasi di lingkungan kampus nggak sulit karena mayoritas mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia. Dan kalaupun ada keceplosan pakai bahasa daerah, pasti mereka selalu ulangin kalimatnya pakai bahasa Indonesia biar teman-teman yang lain jadi lebih ngerti. Mungkin next. Mungkin sekian saja hasil dan penelitian dari saya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akila. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Azwa. Kepada Azwa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nadia atau moderator. Untuk kesimpulan dari jurnal ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan bahasa dan budaya antara mahasiswa rantau dan mahasiswa Minang di FKG UNAN itu bisa menjadi hambatan komunikasi, seperti adanya kesalahpahaman akibat variasi dialek, kosakata, dan cara berbicara. Meskipun demikian, proses adaptasi bertahap, terutama di kalangan mahasiswa senior, membantu mengurangi hambatan tersebut. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama juga berperan penting dalam menciptakan interaksi sosial yang lebih harmonis. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran budaya dan kemampuan adaptasi dalam membangun komunikasi yang efektif di lingkungan multikultural.
Untuk sarannya sendiri adalah, oleh karena itu, untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk lebih mengkaji tentang hambatan komunikasi mahasiswa perantau dan mahasiswa lokal di berbagai daerah dan terhadap individu dari latar belakang budaya yang berbeda, serta mengevaluasi efektivitas penggunaan bahasa Indonesia sebagai jembatan antara mahasiswa perantau dengan mahasiswa lokal. Itu saja, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azwa. Selanjutnya itu adalah luaran lainnya yang kami dapati atau yang kami buat itu adalah kami membuat sebuah infografis mengenai jurnal kami, yaitu mengenai hambatan komunikasi antar mahasiswa perantau terhadap mahasiswa suku Minang di lingkungan FKG Unan, di mana dalam infografis kami menjelaskan apa itu komunikasi efektif, tujuan dari penelitian kami, dan juga hambatan-hambatan yang kami dapati setelah kami melakukan penelitian. Selanjutnya itu ada kesan pesan untuk Miss selama ikuti MKWU ini, kami sadar kalau menulis karya ilmiah tuh kayak jurnal itu tuh nggak semudah yang kami bayangkan. Prosesnya pasti butuh ketelitian dan waktu yang cukup panjang. Nah, tugas ini nih membuat kami lebih paham tentang tahapan-tahapan pembuatan jurnal. Selanjutnya itu juga kalau belajar sama Miss itu seru karena Miss ngajarin materi itu dengan cara yang jelas dan juga gampang dipahami. Untuk pesan, tiap minggu Miss ngasih tugas jurnal itu sebenarnya sangat bantu buat nulis karya ilmiah. Tapi menurut kami itu bakal lebih efektif kalau sebelum ngasih tugas baru tuh Miss bisa kasih bimbingan dulu tentang tugas jurnal yang udah kami kerjain, dan buat selanjutnya itu Miss bimbing lagi kemana arah yang kami selanjutnya gitu, Miss. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.